jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Nah ini tuh, Roh Kudusnya nggak berhenti-berhenti nih kasihnya terus. Terus dia kasih terus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Sampai di situ saya minta saudara baca ulang lagi dari atas. 2, 3. Sebab stop. Saya bilang stop. Makanya kamu perhatikan kata-kata saya. Ulangi, 2, 3. Sebab pindah dulu sekarang kepada Filipi 3 ayat 10. Ini kerinduan Rasul Paulus. Yang ku kehendaki. Ada haleluya. Ialah mengenai dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam apa? Tidak terkecuali Paulus pun punya problem. Ada dunia yang belum dikubur. Satu kali saudara dapat rahasia ini, saudara bisa nangkep rahasia ini. Jangan takut 2015, 2016, 2017. Jangan takut. Ini rahasianya di sini sekarang. Kembali lagi kepada Roma 4:6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, lalu pelan-pelan kita baca. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dari Filipi 3:10, aku ingin serupa dengan kebangkitannya menjadi serupa dengan matinya. Ayat 6. Karena kita tahu. Coba lompat dulu ke ayat 3. Ayat 3 dulu sebentar aja. Tidak tahukah kamu? Tidak tahu ayat 3. Ayat 6 sekarang. Karena kita tahu. Ada haleluya? Dulu kita tidak tahu. Sekarang kita tahu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, Adam kita ini kan turunan Adam, telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita, tubuh dosa, ini disebut tubuh dosa, hilang kuasanya. Sama dengan apa yang obat nyamuk tuh, mereknya apa sekarang? Baygon. Udah nggak ada Baygon sekarang ya. Baygon semprot nyamuk, mati. Tapi begitu Baygon itu habis, saudara semprot nyamuk, nggak ada kuasanya lagi. Suaranya ada, tapi kuasanya nggak ada. Badannya sama, acennya sama, gioknya sama, joninya sama. Tapi dosanya sudah hilang kuasanya. Agar jangan kita apa tuh bahasa Sunda tuh, menghambakan diri. Kadudungan teh, meni setia. Menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah kalau saya khotbah tentang dosa,
Yang batuk banyak. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Knowing this, ketahuilah ini. That our old man, manusia lama kita, is crucified. Bukan yang lalu, is itu hari ini. Crucified with him. That the body of sin, tubuh dosa, might be destroyed. Waduh, Inggris mah, dihancurin. That henceforth we should not serve sin. Sehingga kita tidak akan menjadi budak dosa. Itu arti sebenarnya. Jadi kalau orang saudara Kristen, kenapa dia itu masih begitu? Kata-katanya udah dibaptis, katanya udah anak Tuhan. Kenapa dia masih begitu? Di Natal saya bilang masih dalam proses. Artinya proses penghancurannya tuh nggak tuntas. Maka tadi saya bilang dunia di bawah air. Saya akan membuka satu rahasia yang unik sekali. Aneh, tapi unik. Markus 16 ayat 15 dan 16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Ini dunia yang mana? Sebab dunia sudah dikubur. Tadi saya tanya, panas enggak? Enggak. Panas enggak? Kalau panas, ngomong dong. Dari tadi saya tanya enggak. Kalau orang gemuk sudah nggak tahan panas, berarti itu panas betul. Haleluya. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, pelan-pelan. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya, dibaptis, diselamatkan. Saya rasa Yesus tidak terbalik ngomong ini. Orang itu harus percaya dulu. Akibat dari percaya itu dibaptis. Bukti dari dibaptis, kamu akan diselamatkan. Selamatnya bukan dari neraka. Neraka kan ada surga, sudah. Dosa kan dia pengampunan. Tapi selamat dari apa? Ada yang bilang begini, pokoknya percaya aja, gak usah dibaptis. Saudara lebih hebat dari Yesus. Gak usah dibaptis. Ada yang bertahun-tahun jadi GPDI, gak pernah dibaptis. Dia lebih hebat dari Yesus. Pokoknya percaya ke gereja, gak cukup lah. Bukan nama Cohosim aja. Liang Sim. Makan Cai Sim. Terus pokoknya itu sudah cukup. Siapa yang percaya dan dibaptis, selamat dari apa, saudara tadi? Tadi kita sudah bilang selamat dari dunia. Dunia ini dikuasai iblis.
Maksud saya kosmos itu, ini sudah baterainya sudah short. Kosmos itu dikuasai oleh iblis. Sistem keduniaan. KPK ada, yang dihukum mati ada. Narkoba tetap banyak. Serambi Aceh, namanya Serambi Aceh. Tapi baru ditangkap 800 kilo ganja dari Aceh. Keduniawian. Coba saya ingin nanti bersaksi akhir tahun itu. Berapa persen dunia yang masih ada kita bangga-banggakan. Tadi Ibu Sambas bilang, semua aku punya tapi hatiku rasanya hampa, kosong. Itu yang dikasih dunia. Mari kita lihat Matius 4, ayat 6. Ini percobaan pertama dari Yesus. Yang coba siapa? Jadi jangan saudara bilang, saya dapat percobaan dari Yesus. Tanah longsor siapa yang akibatkan? Manusia. Ditebangin terus pohonnya. Kan Tuhan bilang pelihara. Replenish, pelihara, jaga baik-baik. Saya lewat puncak, waduh ini rumah nih. Masih bagus. Dari rumah langsung gawir. Sekarang udah longsor. Ciloto. Udah orang kaya punya deh. Bikin bungalow. Anak-anak. Longsor. Apa itu kita dipelajari enggak? Enggak. Tetap aja beli. Dibongkar. Bungalow. Cuman berapa? Sekarang sampai di gunung-gunung. Bungalow semua. Ya kalau longsor ya jangan marah. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tanganmu supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Gunung yang sangat tinggi. Waktu zaman Nabi Nuh banjirnya gunung ditutup. Ini lambang kedudukan, kesombongan. Dan memperlihatkan kepada semua apa? Ini yang dimaksud dengan dunia kosmos. Kerajaan dunia. Dengan kemegahan. Sembilan. Dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika
engkau sujud menyembah aku. Maaf, kata-kata ini juga ditawarkan kepada saudara.